mangsa mangsa ngecas mah euy nya mangintenya. Mulai. Oke guys. Powerbank lagi di rumah. Mas kira-kira ngedrop dan mulang gitu nya. Setelah menikmati surga Cidayeuh, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan ada satu kawan kami yaitu Handi, temannya Kang Polang, tertinggal dan kami pun menunggunya terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Handi pun muncul dengan wajah yang kebingungan dan meminta maaf kepada kami. Kami langsung kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa selang waktu kemudian, suasana ketinggian mulai kami rasakan. Meskipun kami masih di pemukiman warga, saya pun berhenti sejenak untuk mengabadikan betapa indahnya alam daya luhur dengan segala pesonanya. Alhamdulillah kita sebentar lagi hampir mendekati gunung yang akan kita daki, ya bukit lah bukan gunung. Bisa kita lihat, nah kita akan menuju ke sana. Kita sebentar lagi akan menuju titik pendakian ya, yang dan lumayan ini kayaknya treknya curam dan sekarang kita langsung saja menuju ke sana. Oke. Bisa dilihat ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudah sampai di titik di mana tidak bisa memakai kendaraan lagi, yaitu di daerah rumah warga ya. Jadi sebelum mendaki kita siap-siap dulu, mempersiapkan perlengkapan. Iya, ya orang penulisan, hiji. Oke, ikuti terus kami ya untuk menyusuri gunung atau bukit Cibebra ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita anggap ini sebagai titik pendakian menuju bukit Cibebra atau gunung Cibebra. Dan seperti biasa ya, hutan apa? Hutan larangan cenah. Jadi di sekitar masyarakat sini menyebutnya sebagai hutan larangan. Kenapa dilarang? Nanti kita sambil jalan kita wawancara sama yang sudah mengetahui tentang gunung ini. Nah, sebelum kita memulai pendakian, seperti yang kita tahu ya, yang kita pelajari bahwa yang namanya kita menuju ke alam itu artinya kita bertamu ya. Jadi kita harus senantiasa menghormati permisi dan jangan sampai keluar kata-kata kasar atau jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, dan kita tetap beradab, sopan, karena kita ibaratnya tamu mau bertamu ke Cibebra, dan di sana kita nggak tahu mungkin ada yang terlihat dan yang terlihat gitu. Intinya dimanapun kita berada kita harus saling menghormati, dan alangkah baiknya kita sebelum menuju titik pendakian kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa mulai. Baik, berdoa tidak akan pernah selesai. Jadi kita sepanjang perjalanan harus tetap berdoa supaya kita diberikan kelancaran, keselamatan, dan kita sampai kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Oke, langsung saja kita melakukan pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke. Tepat pukul 11.15 siang, kami pun memulai pendakian. Jalur-jalur awal yang kita lalui masih landai dan belum begitu menanjak. Dan entah kenapa, saya begitu bersemangat kali ini. Mungkin karena sudah lama saya menantikan momen ini. Keluar dari habitat saya dan menuju ke alam mencari pengalaman baru, orang-orang baru, dan pelajaran-pelajaran baru. Entah itu tentang hidup atau tentang sekedar bertegur sapa dengan alam dan sesama manusia yang hampir kita lupakan. Sepertinya puncak masih jauh,
kami sampai di pos 2. Kami mulai ngos-ngosan dan trek mulai curam. Entah ketinggiannya berapa, tapi kita sudah pada ngos-ngosan ini. Ya, melihat pemandangan indah. Sebenarnya di gunung ini tidak ada pos, hanya saja saung-saung yang kami lewati sepanjang perjalanan kami sebut pos, biar kayak naik gunung beneran, hehe. Karena kami mulai kelelahan, kami pun memutuskan untuk beristirahat. Dan waktu istirahat tersebut, saya manfaatkan untuk tanya-tanya sama Kang Polang, yang sepertinya banyak mengetahui tentang gunung ini. Kang, ini sebenarnya kan kebun kopi ya, bukan gunung ya, bisa disebut juga bukit lah. Nah, kenapa disebut hutan terlarang? Ini kan dulunya itu kan hutan terlebat, tapi karena memang lahan untuk bertani Kopi? kurang, Kurang. jadi ngambil terus ke hutan. Sebenarnya ini lahan milik perhutani. Ada yang milik penduduk, ada sebagian yang udah dibeli, udah itu. Oh iya iya. Jadi hutan terlarangnya semakin atas. Nanti kita lihat ada batasnya sendiri. Hutan terlarang itu. Hutan terlarang. Oh, karena dulu di sini emang hutan gitu dulunya. Ini hutan. Oh. Memang Daya Lur kan terkenal dengan kopinya itu sejak ratusan tahun lalu. Tapi nggak sampai sini. Oh iya iya. Masih agak sana. Sekarang jadi bertambah terus Ya. Jadi komoditi kopi lebih di Daya Lur itu jadi lebih banyak. Termasuk basma itu? Apa daerah sini juga basma katanya? Basma tuh sebelah. Datarannya lebih tinggi juga sama kayak gini. Datarannya tinggi. Oh, datarannya tinggi. Kalau maksudnya terlalang itu dulu itu setiap bulan tertentu, setiap bulan tertentu, jadi hutan ini terlarang untuk dimasuki. Oh. Dia itu untuk hanya yang masuk itu hanya dari kerajaan. Oh, jadi gitu guys. Jadi terlarang bukan maksudnya karena hutan ini mistis atau bagaimana, tapi terlarang karena birokrasi dulu ya. Jadi ada aturan di mana hanya keluarga kerajaan saja yang boleh masuk ke sini. Akhirnya setelah kami puas beristirahat dan berbincang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Oh, jadi guys, gunung ini ya jadi puncaknya itu bisa dipakai ngecamp ya, karena memang termasuknya perbukitan dan tingginya pun mungkin cuman sekitar 500 atau 800 lah, sekitar segitu, karena saya cek GPS nggak kecek tadi, susah sinyal daerah sini. Untuk mengusir capek sepanjang jalan, saya mengajak ngobrol kembali kawan-kawan. Sekolah. Oh, di SMA gitunya. SMP. Oh, SMP. Biasanya sok sabar malam itu teh? Semalam. Oh, semalam. Kegiatan sendiri apa emang di sekolah? Ada yang dari sekolah, ada yang mandiri ada. Oh, mandiri ada. Kalau sekolah itu berarti berapa tenda banyak? Apa cuman buat pelantikan kayak gladian pinru atau pelantikan bantara atau gimana biasanya? Iya gitu. Oh. Kalau ada acara-acara seperti naik jabatan gitu. Oh, iya. Jadi ngacampnya di situ gitu. Kalau memang teresep jeung naon cacapean naik gunung gitu kan? Kaleuweung gitu kan. Bahkan pendakian pertama saya pun di perahunya di Dieng di Wonosobo baheula sekali naik gunung saya kapok dah saya. Soalnya tirisnya sugan teh henteu tiris gitu. Jadi kanyat keram lah. Jadi lamun secara logika mah kapok naik gunung teh, tapi malah ketagihan ya. Tapi ketika turun jiwa kembali memanggil untuk ya, meskipun banyak orang bertanya bahwa buat apa sih naik gunung gitu kan, capek-capek gitu kan. Tapi bagi kita sendiri gitu kan ada kepuasan tersendiri lah gitu kan. Iya. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman-pengalaman baru gitu kan, pengetahuan baru dan sebagainya gitu. Pokoknya mah safety harus diperhatikan, karena yang namanya hutan, yang namanya gunung itu kita nyamperin sama aja kita nyamperin bahaya kalau kita nggak tahu ilmunya guys. Jadi hati-hati pokoknya mah ulah nepikeun ka
padu gitu nya. Ya, li model-model di daya luhur kieu mah kan. Ya bukannya menggampangkan tapi kan kita minimalnya lah aya masyarakat lokal nu ikut gitu. Jadi tahu jalurnya. Misalnya kalau mendaki itu minimal berdua, jangan sampai sendirian. Apalagi kalau baru. Kalau misalnya sering sih ke situ nggak apa-apa sendiri. Cuman kalau misalnya baru, nah minimal harus berdua. Andi ke gunung mana wae? Ada ke Kasumbing. Kasumbing. Nginep samalam di itu. Samalam. Berarti summitnya? Summit Jam seberapa? Summit jam 2. Jam 2. Oh, oke. Oke, Bang ya. Bang Hendrik. Ke gunung mana wae? Gunung apa aja, Mas Hendrik? Beberapa Nah. Jawa Tengah aja. Jawa Tengah. Kemana misalnya? Merbabu pernah? Pabu, terus ke itu Hah? Sindoro. Merbabu. Labu. Wah, paingan langsung auto respon diajak ke kieu teh. Soalnya jarang dengan hobi kieu. Jarang. Nah, naonan sih capek gitu kan. Oke, ternyata puncak berapa lagi nih? Perkiraan? Setengah jaman lagi? tinggal 2 belokan, jadi belok kiri sama belok kanan. Nah, 2 belokan lagi, sebentar lagi. Kameramen geus teu kecet-kecet. Kameramen kumaha ieu biasa nempak dirik-dik pangharupna. Aduh. Dan tak terasa kami pun sampai di pos 3, yaitu pos terakhir yang di sana tinggal seorang petani yang mengurusi sebagian kebun kopi di gunung ini. Namanya Kang Kecot. Cot. Capek. Salaman dulu. Kami akan beristirahat terlebih dahulu di sini sebelum nantinya kita akan menuju puncak. Sebenarnya dari pos 3 keindahan pemandangan dari Gunung Cibebera sudah terlihat indah dan sangat memanjakan mata. Dan di sini cocok sekali untuk ngecamp. Di samping areanya landai dan agak luas, di sini juga aman. Karena kalau ada apa-apa, ada saung petani kopi untuk keperluan darurat atau jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya, jika terjadi hipotermia atau kedinginan hebat. Walaupun kecil kemungkinannya karena ketinggian gunung ini di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi, suhu pun tidak akan terlalu dingin. Namun, bagi seorang pendaki, kemungkinan terburuk harus tetap difikirkan. Jangan sepelekan hal apapun. Ah iya, sembari beristirahat, saya pun mewawancarai Kang Kecot, mengorek informasi dan berbagi pengalaman. Perbincangan kami tidak begitu serius. Bahkan mungkin gak tahu arahnya kemana. Tapi tak apa, karena yang terpenting bagi saya adalah mengenal orang-orang baru dan pengalaman-pengalaman baru. Akang mun di dia aya saminggon berenya. Nginep Kadang-kadang semingguan, 10 hari. 10 hari. Paling lama. Tapi mami aya keperluan mah turun lah gitu. Turun. Berarti Akang mah cuman bertani hungkul untuk memproduksi ngarosting kopina gitu. Cuman ngala yang begitu. Mari musim ieu Kang musim panenna kahitungna sabaraha bulan sakali Tahun atas? sekali. Tahun sekali. Oh lama oge nya. Musim raya. Tapi selama 1 tahun itu ya mungkin kan Akang geus rumah tangganya eta katutup. Ya, Biayana. kadang-kadang katutup, kadang-kadang pas-pasan. Kadang-kadang pas-pasan. Memang maksa ngecas mah euy nya begitu nya. Mulai. Oke guys, powerbank lagi di rumah. Mas kira-kira ngedrop dan mulang gitu nya. Mang atuy. Apa? Nah, tukang kamera teh yang di kamera wae. Teu kaharti orang mah. Ari saya ngamera terusnya. Kamera kalian saya enggak di kamera. Oh.
Setelah dirasa cukup kami beristirahat, kami pun bersiap untuk menuju puncak. Stamina sudah pulih dan tenaga sudah kembali. Oke, karena kita sudah lama istirahat, kita lanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Sebentar lagi berangkat. Nah, banget tuh. Berangkat. Kami pun mulai melangkah kembali. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Kecot atas tumpangannya untuk beristirahat dan sekedar menyeduh kopi di sana. Dari pos 3 menuju puncak tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit saja. Tapi treknya sudah mulai menukik dan lumayan menguras tenaga. Terlihat sang kameramen pun sangat kelelahan dan ngos-ngosan. Kita sudah mau mencapai puncak, guys. Tebing udah mulai curam. Tadi di pos 3 kita cek ketinggian, ada sinyal ya. Itu udah ketinggiannya 888 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi. Entah di sini mungkin udah sampai 1000 mungkin. Kita lihat ya. Dan setelah kami berjibaku dengan tanjakan dan trek yang menukik, akhirnya kami pun sampai di puncak. Akhirnya kita sampai di puncak, guys. Kita lihat pemandangan. Sama Pandera. Walaupun puncak Cibebera tak seindah puncak-puncak gunung lain yang terkenal, tapi pemandangan yang terlihat dari puncak Cibebera ini bisa memanjakan mata kami dan menghilangkan lelah kami serta menumpas semua kesombongan kami. Puncak-puncak di Dayaluhur telah banyak menghiasi media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan banyak platform lainnya. Itu tandanya tempat-tempat di Dayaluhur sangat layak untuk kalian kunjungi. Di akhir video ini izinkan saya untuk memberikan quotes kepada kalian. Menyapa alam dan mendaki gunung mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang capek dan tak bertujuan apa-apa. Lah, ngapain naik puncak, terus turun lagi? Tapi bagi saya dan kawan-kawan, menyapa alam dan mendaki gunung adalah menemui kebahagiaan yang tidak bisa kami jelaskan dengan kata-kata. Jika kalian penasaran bagaimana rasanya, silahkan coba saja. Jawabannya cuma 2. Antara kapok dan ketagihan. Saya Ridwan Sonjaya, salam keindahan. Bapak Wahyo, dengan Bapak Wahyo yaitu orang yang dituakan di Cibebera ini, di Bukit Cibebera, di Gunung Cibebera. Saya salah resna teh bukit apa gunung itu teh? Gunung. Gunung.